karis, ulupis kuntul 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 karis. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rumah iki kotro, saka Ngayon Yogyakarta, negeri paling enak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya Jogja istimewa, Cecak Nguntal Boyo dan Cintamu Sepahit Topi Miri merupakan beberapa lagu terfavorit Jogja Hip Hop Foundation atau biasa dikenal JHF. Bagi masyarakat Jogja, siapa yang tidak tahu JHF? Adalah kelompok musik hip hop yang memadukan unsur kebudayaan Jawa dengan musik hip hop. Unsur kebudayaan tersebut diantaranya adalah lirik lagu yang menggunakan bahasa Jawa, bahkan mantra tradisional Jawa. Selain itu, kelompok musik yang mempromosikan kebudayaan Jawa dengan cara yang unik dan kreatif ini juga selalu tampil dengan busana dari kain tradisional seperti batik dan lurik, namun tetap bergaya hip-hop. Keunikan JHF ini menarik perhatian penggiat seni dari Amerika Serikat saat menyaksikan penampilan JHF di Indonesia. Sampai-sampai JHF diundang ke negara asal musik hip-hop, yaitu Amerika Serikat, untuk manggung selama 1 bulan penuh. Fenomena JHF tentu tidak bisa lepas dari globalisasi yang saat ini sedang terjadi. Kelompok kami tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana JHF dipandang dari perspektif globalisasi dan bagaimana peran JHF dalam globalisasi itu sendiri dalam kaitannya dengan pelestarian kebudayaan Jawa. Untuk memperoleh data yang valid, kami melakukan wawancara kepada pihak JHF, Pusat Studi Kebudayaan UGM, komunitas hip hop, dan masyarakat umum. Kami semua besar dan tumbuh di lingkungan adat istiadat Jawa. Setiap hari beberapa dari kami bahkan mendengarkan teman-teman Jawa memainkan alat musik tradisional dan berbicara bahasa Jawa dalam keseharian. Musik adalah pikiran kami, jadi akan sangat mudah untuk menyalurkan pikiran-pikiran kami dengan bahasa ibu, ditambah lagi dengan lagu-lagu yang dekat dengan kami, yaitu lagu tradisional Jawa. Tantangannya hampir tidak ada di Jogja maupun di Indonesia, tapi mungkin ketika sedang perform di luar negeri menjadi tantangan bagi kami agar pesan di lagu kami dapat sampai pada audiens. Namun ada satu hal yang kami percaya, bahwa musik itu universal. Jika kita menyampaikan dengan baik, maka pesan yang ingin kita sampaikan pasti akan sampai pada para audiens. Total 20 pertunjukan diselesaikan, 6 lecture di universitas dan sekolah menengah, juga kunjungan studio dan situs penting. JHF diundang oleh program bernama Center Stage, proyek pertukaran budaya yang mengundang seniman-seniman dari luar negeri untuk mempresentasikan budaya pada publik Amerika dengan tujuan diplomasi budaya. Program itu diinisiasi oleh US Department of State dan New England Foundation of the Arts. Kami melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, mengajar jadi dosen tamu di beberapa kampus juga. Kami sharing tentang apa yang kami lakukan di sana. Waktu kita tampil di San Francisco, penampilan kita dibuka oleh grup gamelan. Uniknya, grup gamelan ini seluruh personelnya termasuk penarinya orang Amerika. Jadi orang Indonesia main hip hop, orang Amerika main gamelan. Mereka mungkin lebih banyak tahu Bali daripada Indonesia. Di beberapa tempat kami selalu kewalahan menjawab di mana Yogyakarta, menerapkan apa itu gamelan dan musik apa lagi yang ada di Indonesia. Apa yang ada di Indonesia selain korupsi dan teroris? Betul. Pertanyaan ini muncul beberapa kali dalam beberapa perjalanan kami di sana.
Sehingga menurut kami mereka tidak tahu banyak mengenai Indonesia. Mereka belum tahu banyak mengenai budaya Jawa. Jika tadi sudah kita saksikan bersama wawancara kelompok kami dengan CHF dan bagaimana pendapatnya mengenai kebudayaan Jawa di tengah laju globalisasi, sekarang kita dengarkan bagaimana pendapat dari kalangan akademisi, dalam hal ini adalah Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM. Itu memperkaya. Jadi pertama, jangan dibayangkan ada sesuatu yang asing dalam proses-proses berbudaya. Apalagi kalau sekarang penekanan saya itu lebih membangun masyarakat internasional. Artinya bisa saja proses-proses kreatif tertentu ada di tempat-tempat lain. Tapi kemudian dengan komunikasi yang semakin sekarang intens gitu, harus ada proses-proses dan percobaan-percobaan kreatif di kesenian. Misalnya Bongso tadi. Jadi sangat mungkin nanti kita mungkin dalam konteks tertentu ada pakem-pakem tertentu yang perlu dilestarikan atau dipelihara terus menerus ya, supaya ada pegangan. Tapi ke depan menurut saya yang paling penting justru bagaimana usaha-usaha percobaan kreatif untuk membangun kesenian-kesenian baru yang bisa menjadi bagian dari masyarakat internasional. Beri ruang sebesar-besarnya apa yang dia lakukan sejauh itu memberikan kontribusi terhadap proses-proses kebudayaan. Jadi pakem biarkan. Tapi yang pakem, yang merasa pakem juga jangan merasa terganggu atau tidak nyaman dengan ada percobaan-percobaan komposisi baru tadi. Tapi juga yang merasa modern dengan melakukan percobaan dengan komposisi baru juga jangan merendahkan yang pakem gitu loh. Saling menghormatilah bahwa kita punya cara yang berbeda-beda untuk menggerakkan kehidupan budaya, misalnya budaya atau seni atau khususnya semacam. Menurut pihak JHF dan Pusat Studi Kebudayaan UGM, perpaduan kebudayaan Jawa dan budaya asing merupakan sesuatu hal yang mampu memperkaya khasanah kebudayaan Jawa dan bukan malah menggeser eksistensi kebudayaan Jawa. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama bagaimana pendapat komunitas hip-hop yang ada di Yogyakarta dan masyarakat umum terkait fenomena CHF ini. Itu sih aku sekedar tahu aja bahwa mereka sekumpulan orang Jogja yang suka hip-hop, tapi juga berusaha untuk memasukkan elemen-elemen dari musik tradisional Jawa dalam hip-hopnya itu sih. Mereka bertanya, tahu Jogja Hip Hop Foundation ya? Saya tahu, dulu pernah bangun di salah satu pensi saya waktu SMA. Kalau misalnya globalisasi atau cultural imperialism, mungkin dari sudut pandang itu lebih tepat bahwa kita bilang itu globalization, karena di sana kita tidak bisa pungkiri bahwa hip hop menjadi raja, namun di sini ada jenis tersendiri atau ada bumbu-bumbu tersendiri yang ditambahkan oleh anggota JHF itu sendiri dalam memasyarakatkan musik hip hop di sekitar Jogja itu sendiri. Selain itu, mereka juga bertanya, pertanyaan kedua, apakah itu termasuk globalization atau cultural imperialism? Menurut saya itu adalah salah satu bentuk globalization, karena di sini mereka menambahkan sebenarnya mereka mengambil unsur-unsur budaya asing, yaitu hip hop tadi, untuk pada akhirnya di mix dan juga dikeluarkan lagi dalam satu bentuk yang sangat istilahnya unik, karena mereka mengambil kultur-kultur budaya lokal kita atau budaya Jawa, pada akhirnya di mix sama budaya hip hop yang notabene itu berasal dari Amerika, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ketiga adalah apakah mereka turut menyebarkan budaya Jawa? Pastinya iya.
dengan momentum bahwa mereka mampu tampil di Amerika, itu jelas orang tahu bahwa mereka memainkan sebuah musik yang berbeda. Namun kalau misalnya signifikan atau tidak, saya rasa enggak, karena tetap aja yang mereka bawa itu bukan musik Jawanya tapi hip hopnya. Mereka di sini sebetulnya ingin memberikan pesan bahwa hip hop itu bisa digunakan untuk semua macam musik, semua kalangan. Bukan bahwa musik Jawa itu untuk semua musik. Jadi di sini kan tuannya itu tetap hip hop. Jadi kalau signifikan atau enggak, tapi kalau menyebarkan budaya Jawa hanya memberitahu. Iya. Pertanyaan ketiga apa? Saya lupa. Apakah JHF berkontribusi dalam menyebarkan budaya Jawa? Oh iya, pertanyaan ketiga, apakah Jogja Hip Hop Foundation membantu untuk menyebarkan atau mengglobalkan budaya Jawa ke luar negeri? Menurut saya iya. Karena saat ini kita tahu achievementnya mereka. Setahu saya sih mereka pernah manggung di Amrik juga, dan di beberapa daerah yang di beberapa negara di dunia, di mana mereka tetap mengusung konsepnya Java hip hop, Javanese hip hop kayak gitu. Menurut saya itu kayak ya salah satu bukti bahwa mereka bisa mengenalkan budaya kita sampai ke luar negeri dengan cara yang menglokalisasi tadi. Ya iku kan si konco kene, Bos. Oh gitu. Tapi lek sing situ tanda sesuk dilebokno ya malah tak pateni di jero kok. Ono cecak nunggal boyo, boyo coklat nyekel koto. Ojo seneng nunggal negoro, mudah rakyatmu dadi sengsara. Ono cecak nunggal boyo, boyo coklat nyekel koto. Ojo seneng nunggal negoro, mudah rakyatmu dadi sengsara. Ini cerita negeri berdebat. Dari wawancara yang kami lakukan dengan beberapa pihak terkait, kelompok kami berpendapat bahwa perpaduan musik hip-hop dan unsur kebudayaan Jawa ini merupakan bentuk lokalisasi atau proses pengadaptasian kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal, sehingga tercipta bentuk kebudayaan baru yang sesuai dengan cita rasa lokal Indonesia. Dalam globalisasi ini, kami menilai JHF merupakan agen globalisasi yang menyikapi globalisasi secara aktif dan positif. Aktif karena JHF memadukan kebudayaan Jawa dalam musik hip-hop yang kemudian mampu mendapat perhatian dari pegiat seni asal Amerika Serikat dan berhasil tampil di AS. Positif karena JHF merespons secara positif globalisasi yang terjadi. JHF memanfaatkan momentum globalisasi untuk mempromosikan kebudayaan Jawa dalam kemasan yang unik, yakni dalam alunan musik hip-hop yang dipadukan dengan unsur kebudayaan Jawa. Ono cecak nunggal boyo, boyo coklat nyekel koto. Ojo seneng nunggal negoro, mudah rakyatmu dadi sengsara. Ono cecak nunggal boyo, boyo coklat. Demikian perkembangan video dari kelompok 17. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Chandra itu sinar yang menjadi simbol tegaknya keadilan. Langkah kecil telah dimulai dari bayi bernama demokrasi. Keadilan tak bisa ditawar lagi kepastian.